Halo sobat Mimi yang masih minta duit sama emaknya. Yuk bisa yuk kerja sambilan nambah-nambah pengalaman. Dalam kesempatan kali ini Bang Jack lanjutin lagi Magic Emperor part kelima dari season kedua. Langsung aja yuk kita gas. Part kelima season 2 dimulai dari Tuan Lee yang sangat-sangat marah karena merasa telah ditipu dan diejek-ejek oleh Ivan. Ia yang sangat marah, ia pun bergerak ke arah Ivan dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Begitu ia mendekat, langsung saja segel darah pun muncul di jidatnya, yang membuatnya pun kehilangan semua energinya. Melihat Pak Tua yang begitu sombong kini berlutut dan menahan rasa sakit, membuat Yang Song tertawa lepas. Karena ia tahu bagaimana rasanya tersiksa menggunakan segel gila ini. Yang Song pun dalam hatinya ia pun berkata, berani-beraninya di depan Ivan, hal itu akan mendapatkan suatu bayaran yang sangat besar. Pak Tua Li ini pun masih bingung apa yang sebenarnya terjadi, karena tiba-tiba semua energinya pun menghilang, dan ia merasakan yang sangat amat luar biasa sakit. Ivan pun menghina Pak Tua ini dengan mengatakan kalau Pak Tua ini seharusnya sadar dengan segel yang ada di jidatnya. Pak Tua ini pun curiga apakah ini berasal dari pengaruh obat yang ia makan. Ia pun berteriak apa hanya karena 3 buah pil ia menjadi seperti ini. Ia pun berpikir seharusnya vitality atau ketahanan tubuh Pak Tua ini dapat menekan pengaruh dari pil beracun sekalipun. Tapi yang mengejutkannya, ia pun melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Ivan dan Yang Song juga memakan pil ini. Tapi kenapa mereka masih baik-baik saja? Ivan pun mengatakan benar, kami berdua memang memakannya. Tapi maaf, tidak ada masalah dengan pil itu. Pil itu juga tidak beracun dan pil itu juga sangat-sangat bagus untuk membuat tubuh menjadi segar. Ia pun mengatakan hal itu sembari membuka isi botol. Sembari mengeluarkan isi botol, Ivan pun mengatakan, yang membuat masalah di tubuhmu adalah benda kecil ini. Pak Tua ini pun berbicara di dalam hati. Ia tahu kalau ulat itu memang terlihat sangat aneh, tapi ia tidak memikirkan kalau kekuatan dari ulat itu sangat-sangat mengerikan. Ivan pun mengatakan kalau ulat sutradara ini ketika masuk ke dalam tubuh akan segera mengendalikan tubuh orang yang ia masuki. Tidak peduli sekuat apa orang itu. Ketika ia sudah terkena ulat ini, maka BAM! Sudah selesai. Pak Tua ini pun bertanya bagaimana ulat itu bisa ada di tubuhnya. Karena sebelumnya ia sudah memastikan kalau bahan-bahan obat itu sangat bagus. Bahkan ia menggunakan primordial spirit untuk memastikannya agar baik-baik saja. Dan yang lebih membingungkan, seharusnya ulat itu juga mati saat Ivan menggunakan api untuk membuat obat ini. Ivan pun mengatakan kalau ulat ini akan bertelur dalam kondisi yang sangat dingin. Maka dari itu ia pun menyuruh Yang Song untuk mencari binatang roh dari rumah es ini dan memberikannya makanan berupa ulat ini. Ketika ulat ini berada di dalam darah dari rubah es itu, ia pun akan segera bertelur. Yang Song pun menambahkan kalau teknik primordial spirit yang digunakan Pak Tua ini hanya dapat mendeteksi benda hidup. Tapi dalam kondisi telur dan belum menetas, maka benda itu belum dianggap sebagai kehidupan. Tapi Pak Tua ini pun masih bingung. Ia pun bertanya bagaimana telur-telur itu pun dapat menetas dengan waktu yang sangat singkat. Ivan pun mengatakan kalau ia menggunakan api dari Yin dan Yang. Hal itu membuat telur ini tidak rusak dan mempercepat pertumbuhannya.
Ditambah lagi, Pak Tua ini pun melakukan kultivasi selama 3 jam. Hal itu pun mempercepat ulat ini tumbuh dewasa dan siap menetas. Yang lebih membagongkan, pil yang diberikan Ivan merupakan pil untuk mempelancar aliran darah, yang membuat ulat ini kini tersebar di aliran darahnya. Penjelasan Ivan pun tentu saja membuatnya terkejut. Tak disangka kalau ia kini sudah berada di dalam kendali Ivan. Ia pun sangat menyesal karena ia terlalu serakah. Setelah itu, Ivan pun melemparkan ukiran giok. Ia mengatakan kalau teknik bela diri yang ada di dalam itu merupakan teknik misterius dan tentunya lebih kuat daripada yang dimiliki oleh gerbang kaisar. Ivan juga menawarkan kalau ia akan memberikan teknik tingkat lanjut jika ia mau menjadi tetua dari keluarga Luo, atau ia kembali ke gerbang kaisar sebagai tamu. Pak tua ini pun tidak langsung setuju, walaupun ia sangat maniak dengan seni bela diri. Ia pun memastikan ukiran giok itu benar apa adanya, sesuai yang Ivan katakan. Begitu ia melihat isinya, ia pun sangat terkejut. Ia pun mengatakan kalau ini merupakan seni bela diri yang sangat mendalam dan tidak pernah muncul di Kekaisaran Tianyu. Pak tua ini pun mengatakan kenapa Ivan dapat mengeluarkan harta karun dengan sangat mudah. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Ivan pun hanya mengatakan, "Jadi bagaimana keputusanmu?" Dan tentu saja Pak tua ini yang sangat maniak dengan seni bela diri, ia pun langsung saja setuju untuk menjadi tetua baru dari keluarga Luo. Sembari tertawa, ia pun mengatakan kalau saja Ivan memberi ini sejak awal, ia pasti sudah mengikuti Ivan. Tapi Ivan pun mengatakan kalau ia tidaklah bodoh. Kalau ia memberikan ini dari awal, mungkin saja Pak tua ini akan langsung membunuhnya dan membawa kepalanya ke gerbang kaisar untuk mendapatkan suatu penghargaan. Mendengar itu, Pak tua ini pun tidak dapat mengelak, ia hanya tertawa saja. Bersamaan dengan tertawanya, ia pun beranggapan kalau Ivan ini sangat licik dan berbahaya, dan pantas saja ia menjadi incaran dari 4 keluarga agung lainnya. Dengan senyum liciknya, Ivan pun mengatakan, "Selamat datang di keluarga Luo." Di tempat lain, di istana keluarga gerbang kaisar, ada seseorang yang menunggu dari atas sana. Dari arah lainnya, muncullah kepala keluarga dari keluarga Qianlong. Ia pun memberi hormat dan berkata, bagaimana Tuan Leng dapat menjemputnya secara pribadi. Orang itu adalah Leng Wuchan yang dijuluki sebagai dewa peramal, yang merupakan kepala pelayan dari keluarga gerbang kaisar. Tak lama setelahnya ada beberapa orang yang datang kembali. Orang-orang ini berasal dari keluarga lembah Yaoming. Kepala keluarga Yaoming pun mengatakan kalau ini merupakan kedua kalinya mereka bertemu sejak meninggalkan ibu kota. Tetua Qianlong pun menjawab, setelah meninggalkan ibu kota, Paviliun Qianlong tetaplah Paviliun Qianlong, tapi tidak dengan lembah Yaoming. Ia pun memberikan sindiran atas tewasnya 5 orang tetua serta 1 orang yang cedera serius dari lembah Yaoming. Hal itu pun membuat tensi keduanya memanas. Tapi tiba-tiba saja mereka pun tersentak ketika mendengar sesuatu yang keluar dari mulut Leng Wuchan. Dan terlihatlah keringat jagung yang menetes dari mereka berdua. Mereka berdua pun langsung meminta maaf atas perilaku mereka. Dari belakang mereka terdengarlah ada seseorang yang sedang tertawa keras. Ia adalah Yan Bogong. Ia merupakan tetua dari keluarga Raja Obat Beracun.
Tetua dari lembah Yaoming pun mengatakan kalau kau telah kehilangan dari salah satu tetua terhebat, tapi kau masih tetap dalam kondisi yang baik. Yan Bagong pun mengatakan kalau mereka memiliki banyak orang-orang hebat, jadi hal itu pun tidak berpengaruh terhadap keluarga mereka. Tetua Qianlong pun menyambung perkataan itu. Ia mengatakan kalau ia mendengar sesaat sebelum Yang Song tewas, ia sudah dikalahkan dalam duel di bidang alkemis. Yang berarti apa alkemis nomor 1 masih berada di keluarga Raja Obat. Yang Bagong pun mengatakan bagaimana kalau Ivan mati. Orang mati tidak akan menjadi saingan lagi. Mendengar ada yang membahas Ivan, membuat pria kuning ini pun bertanya di mana penjahat itu. Pria kuning ini adalah Lin Rufeng yang merupakan kepala dari tetua keluarga hutan Harpi. Ia pun bertanya kepada Tuan Leng Wuchan, apa Ivan belum ditangani? Hal itu pun membuat Tuan Leng Wuchan menggerutu. Ia takut kalau keluarga lain pun tahu kalau gerbang kaisar telah mengirim pasukan secara khusus untuk menangkap Ivan. Padahal pasukan itu semua telah dibantai oleh Ivan. Ia yang terus-terusan mengoceh hampir saja keceplosan. Hal itu pun dihentikan oleh Tuan Leng Wuchan yang memanggil namanya, yang membuatnya menjadi gemetar. Ketua dari Pavilion Qianlong pun curiga kalau gerbang kaisar sudah bergerak tanpa melibatkan keluarga Qianlong. Ia juga beranggapan kalau gerbang kaisar memiliki ambisi untuk menyatukan seluruh keluarga, seperti yang dikatakan oleh Ivan. Ia pun menganggap kalau keluarganya akan dihapuskan untuk pertama kali. Ia juga berharap agar Ivan tidak mati terlebih dahulu, karena ia sangat berharap Ivan dapat membantunya ke depan. Dari arah belakang mereka semua ada lagi seseorang yang datang sembari tertawa. Sepertinya para pemimpin keluarga agung ini selalu tertawa. Pria yang datang adalah tetua dari rumah Jianho. Ia adalah Shi Xiaofeng yang merupakan bapaknya Tian. Ia terlihat cukup akrab dengan tetua Qianlong yang membuat Tuan Leng ini pun sedikit curiga. Kini sudah berkumpullah 6 tetua dari masing-masing keluarga agung. Tuan Leng pun mengatakan fakta bahwa keluarga Huan Yu baru saja mengalami musibah yang disebabkan oleh penjahat. Mungkin saja mereka tidak akan datang karena tidak memiliki waktu. Sebelum ia menyelesaikan pembicaraannya, ada seseorang yang memotongnya berbicara. Dari jauh terlihatlah ada 3 orang gadis dari Menara Huan Yu yang berjalan ke arah mereka. Yang di tengah adalah Chu Bijun yang merupakan mantan kepala keluarga dari keluarga Huan Yu. Hal itu tentu saja mengejutkan mereka semua yang ada di sana, terlebih lagi untuk tetua racun. Karena mereka selalu saja berselisih satu sama lain, dan mereka juga mengira kalau si nenek sudah tidak ada di dunia ini lagi. Nenek cantik ini juga masih terlihat membahana dengan bukit boba yang membelah lautan. Ia mengatakan kalau tubuh orang tua ini masih hidup, dan tubuh ini bahkan lebih baik dari sebelumnya, dan mungkin saja akan menembus tahap Shenzhou. Tahap Shenzhou itu merupakan tahap yang sama dengan Tuan Li, si tetua baru dari keluarga Luo. Ia pun mengatakan kembali kalau saja waktunya telah tiba, karena keluarga racun selama ini sudah mengurus keluarganya, ia akan mengembalikannya satu persatu. Ini merupakan suatu sindiran keras yang ia katakan kepada tetua racun. Ia mengatakan kepada Tuan Leng kalau saat ini tetua Huan Yu berada di tangan cucu. Hanya saja untuk pertemuan besar ini ia meminta izin agar ia yang datang.
Kini karena semua tetua telah berkumpul, maka pertemuan akan segera dimulai. Pertemuan mereka kali ini berada di ruang aula milik keluarga gerbang kaisar. Aula ini pun terlihat sangat mewah dan hanya ada 7 kursi di sana. Hal itu membuat tetua Qianlong dan rumah Jianho bingung, karena mereka tidak mungkin tidak memberikan kursi untuk Tuan Leng Wuchang, yang merupakan orang yang sangat berpengaruh di Kekaisaran Tianyu. Tapi melihat si nenek ini duduk membuat mereka berdua semakin bingung. Tak lama setelahnya datanglah Huang Pu Tianyuan, seorang kepala keluarga dari gerbang Kekaisaran. Datangnya pria itu membuat 6 tetua lainnya pun memberi hormat. Ia yang baru saja duduk di kursinya, ia pun melirik ke sebelah kirinya yang ditempati oleh perwakilan dari keluarga Huan Yu. Ia pun bertanya sembari menyentuh tangan dari si nenek seksi ini yang membuat aura di sekitarnya terasa berat. Di balik meja terlihatlah kalau si nenek mengepalkan tinjunya dengan sangat erat dan menggerutu di dalam hatinya. Dengan rendah hati, si nenek seksi ini pun menarik lengannya dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang ia terima. Kepala keluarga gerbang kaisar pun juga bertanya kepada keluarga Qianlong dan keluarga Jianho kenapa mereka tidak duduk di kursinya, karena pertemuan akan segera dimulai. Tetua Qianlong pun mengatakan bagaimana tidak ada kursi untuk Tuan Leng Wuchang yang merupakan salah satu dari 3 bintang kebijaksanaan. Ia pun bersedia memberikan kursinya. Kepala keluarga Jianho pun berpikir di dalam benaknya kalau Tetua Qianlong sangat cerdas dalam bermain kata-kata. Ia juga berbicara kalau ia bersedia memberikan kursinya untuk Tuan Leng Wuchang. Bahkan mereka berdua pun sempat berdebat tentang hal ini. Namun Tuan Leng Wuchang ini mengatakan kalau ini adalah aturan dari gerbang kekaisaran, kalau pengurus tidak diizinkan duduk bersama para kepala keluarga secara bersamaan. Dan kursi-kursi itu pun memang sudah disediakan untuk para kepala keluarga. Mereka yang paham akan situasi itu langsung saja duduk di kursinya masing-masing. Mereka berdua pun juga berpikir kalau undangan ini untuk membahas Ivan hanyalah sebuah topeng. Tujuan aslinya adalah untuk memaksa ke-6 keluarga lainnya untuk tunduk kepada gerbang kaisar. Kepala keluarga gerbang kaisar pun mulai berbicara. Ia mulai membahas tentang Ivan yang sudah membuat suatu keributan kepada 7 keluarga agung lainnya. Mendengar itu, ketua dari keluarga racun pun mulai berkomentar. Ia mengatakan kalau itu terjadi di kota Huanyu. Si nenek seksi ini pun membenarkan hal itu. Ia juga menyinggung tentang Yang Song yang mengendalikan kota itu dengan racunnya dan membandingkan kalau Yang Song dengan tetua ini. Mendengar itu, tetua racun ini pun sangat marah. Tapi si nenek ini juga sangat marah dan berteriak kalau hal itu memang benar adanya. Perdebatan mereka pun dihentikan oleh suara gerbang kekaisaran. Dengan mengeluarkan aura dominasinya, ia pun mengusulkan untuk membunuh iblis, yang artinya 7 keluarga agung harus bekerja sama untuk membunuh Ivan dengan kekuatan penuh mereka. Dan selesailah part kelima kita di sini, dan kita akan membahas lanjutannya di part selanjutnya yang membahas tentang perintah pemburuan iblis. Kita akan bahas lanjutannya di video selanjutnya, dan sampai jumpa. Bye.